Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan, saya M. Firman Ihsan akan memaparkan hasil jurnal saya berjudul Analisis Pengaruh Waiting Age terhadap Integrated Port Time IPT di Field Terminal Exeget. Terdapat 4 outline yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Indonesia adalah merupakan negara kepulauan di mana 70% dari wilayah negara ini adalah perairan yang memisahkan pulau-pulau lainnya. Maka dari itu eh, salah satu cara yang dinilai cukup efisien untuk menyalurkan kebutuhan energi yang berkapasitas angkut lebih besar yaitu menggunakan jalur laut dengan moda transportasi kapal tanker. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti dikarenakan beberapa permasalahan yang menyebabkan proses penyaluran BBM menjadi terhambat. Hal ini disebabkan oleh tingginya waktu tunggu ruang kosong di pelabuhan yang berdampak terhadap kerugian finansial. Integrated Port Time, IPT adalah kegiatan yang standarisasi dengan batasan waktu yang beroperasi di wilayah pelabuhan dilaksanakan dari kapal tiba hingga kapal berangkat kembali, yaitu actual time travel hingga actual time departure. Berikut alur kegiatan IPT yang nantinya akan diberikan di dalamnya, yaitu yang kita lihat ATA hingga ATD. Metode yaitu pada penelitian kali ini, metode yang digunakan oleh penulis dalam penyampaian masalah ini ialah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data, metode studi kasus observasi, case study, fishbone, cause and effect, guna menggambarkan dan menguraikan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan datanya yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dimaksud untuk memperoleh data primer melalui wawancara atau interview dengan beberapa objek. Metode analisis datanya kemudian dilaksanakan analisis dan pengolahan data pada penelitian kali ini disesuaikan dengan topik yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan setelah data terkait diperoleh. Berikut hasil dan pembahasan. Pencapaian IPT di Port Exeget pada bulan pertama. Dapat kita lihat di mana update kategori details region, di mana yang kita bahas pada jurnal kali ini adalah di PT XYZ atau port name-nya yaitu di Field Terminal Jambi dengan baseline di 80 jam, total IPT-nya yaitu 111,25 jam. Total call di IPMEN per triwulannya yaitu 60 call, difference-nya terdapat 31,25 dan KPI-nya di warna merah, di status merah dengan angka 60,94. Melalui evaluasi terhadap historical data IPT pada port XYZ melalui aplikasi MEN bahwa faktor tertinggi dalam pencapaian PT pada bulan Januari hingga sampai Maret adalah terjadinya waiting age. Agar permasalahan IPT ini mendapatkan penanganan yang tepat, terlebih dahulu menganalisis mengenai penyebab terjadinya waiting age atau tidak terjadinya age yang cukup sehingga kapal harus menunda waktu pembongkaran BBM atau BBK hingga kapasitas tangki timbun sesuai dengan kuantitas minyak yang akan diterimanya nanti. Kita lihat di sini terdapat grafik tren penyebab IPT yang top 3 waitingnya ialah waiting jeti di pertama, kedua ada waiting age, ketiga ada waiting batu. Tetapi pada kali ini penulis akan menyelesaikan waiting age di mana tingginya waiting jeti itu impact daripada waiting age. Data call tanker time yang mengalami waiting age dapat kita lihat dalam periode Januari hingga Maret tahun 2023 di Port XYZ memiliki total call tanker 60 call. Ya, terampir data pada tabel berikut. Perhitungan biaya sewa kapal time charter mengalami waiting age berdasarkan evaluasi terhadap waktu IPT pada Field Terminal XYZ di mana display grafik Maret bahwa waiting age merupakan faktor yang salah satu menyumbang angka PT terbanyak sehingga terjadi over IPT sebesar 111 jam 25 menit. Berdasarkan informasi dikaji di aplikasi MEN, terdapat 4 kapal yang menyebabkan over IPT, diantaranya dapat kita lihat OB Citra 3002, OB Citra 5002, dan sebagainya.
Nah, di sini terdapat data charter rate kapal per hari di mana dengan ukuran small 2, kapasitas 3.500 sampai 6.499 itu di angka 5.370 US dollar per hari. Nah, masuk ke analisis penyebab permasalahan. Pada historical data penyampaian IPT periode Januari sampai Maret yang untuk menentukan penanganan yang tepat guna mengatasi over IPT yang disebabkan oleh whiting alage, penulis menggunakan metode Fishbone dengan melakukan diskusi secara langsung dengan pekerja organik maupun non-organik pada fungsi P2 penerimaan dan juga fungsi marine di Virul Terminal XYZ. Maka dari itu, hasil analisis penyebab terjadi whiting alage berdampak dengan over IPT adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di diagram di Fishbone ini, yaitu di mana puncak atau kepala permasalahannya ada di whiting alage menyebabkan tingginya IPT. Nah, terdapat 3 faktor penyebabnya, diantaranya yang pertama ada mesin, kurangnya tangki timbun, dan ketidaksediaan alage tangki darat saat kegiatan discharge, sering terjadi floating stock. Yang kedua ada metode, ketidaksesuaian nominasi yang dibawa kapal oleh programmer dengan coverage dari terminal kapal yang datang secara bersamaan dalam satu waktu yang sama. Dan yang terakhir ada environment, kondisi cuaca buruk atau yang tidak bisa diprediksi menyebabkan terlambatnya proses discharge pada port XYZ. Nah, coverage day aktualnya, data stok dan throughput bulan Januari hingga Maret, yang dimana untuk produk pertalite itu di angka 6.474.341 liter, untuk solarnya di angka 9.543.359 liter. Nah, untuk itu kita akan menentukan coverage day-nya. Nah, untuk produk pertalite terdapat coverage day-nya 6 hari untuk aktualnya dan biosolar terdapat 9 hari di aktualnya. Pada waktu yang dibutuhkan kapal untuk mengangkut stok supply RTD, nah kita juga harus menentukan RTD-nya, yang dimana RTD itu rumusnya RTH plus loading time plus discharge time. Didapatkanlah hasil RTH-nya sebanyak 106 jam, 97 jam, waktu standar loading atau discharge-nya yaitu di angka untuk loadingnya 19 jam, untuk discharge-nya 22,5 jam. Nah, untuk RTD-nya itu didapatkanlah hasilnya yaitu sebanyak 6,1 hari. Setelah menghitung RTD kapal dan juga waktu standar yang dibutuhkan kapal untuk mengangkut kargo minyak di Port Tanjung Ban dan juga waktu membongkar kargo di Port XYZ yaitu 6,1 hingga kapal tersebut kembali. Minimal kapasitas penimbunannya yaitu harusnya di angka 13 hari. Nah, dengan upaya penambahan kapasitas penimbunan pada fuel terminal XYZ ini dapat mengatasi masalah wetting alage serta juga sekaligus mengatasi masalah utama yaitu wetting jetty. Mengapa demikian? Ketika wetting alage ini diselesaikan, otomatis permasalahan wetting jetty juga akan terselesaikan. Yang mana ketika ketika alage di darat itu cukup atau tersedia alage-nya, maka kegiatan pembongkaran itu akan berjalan dengan lancar dan tidak akan terjadi antrian pada jeti. Dan perlu juga menghitung rentan biaya charter kapal time charter dapat diminimalisir sebanyak sekitar 7 miliar dalam 3 bulan atau 1 periode di triwulan pertama. Nah, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis juga pembahasan pada penelitian yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Februari hingga 5 Mei 2023 di Field Turnamen XYZ, diantaranya pencapaian IPT itu yaitu berwarna merah, yang dimana terjadi over sekitar 111,25 jam, yang mana itu melebihi baseline. Yang kedua, faktor terbesar over IPT yaitu over IPT pada jeti milik PT XYZ sebanyak 45% menyumbang angka rata-rata pencapaian IPT pada bulan Januari sampai dengan Maret 2023. Dan call tanker untuk kapal time charter menunggu ketersediaan alage pada tangki timbun merupakan kapal yang mengangkut kargo pertalite dan biosolar. Dalam upaya menentukan penyelesaian masalah dari over IPT diakibatkan oleh wetting alage, dilaksanakan analisis terhadap penyebabnya, yang mana penyebabnya adalah ketidaktersediaan alage pada tangki darat, yang mana dalam hal ini
Penambahan kapasitas penggunaan pada produk biosolar juga mempengaruhi biaya yang ditimbulkan pada kapal time charter yang mengandung whiting, khususnya whiting alert yang mengangkut produk di biosolar dan menyebabkan over PET sehingga dapat menelisir rentan biaya charter atau kerugian yang dialami PT Exide sekitar 7 miliaran. Berikut yang dapat saya sampaikan dari pembahasan jurnal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.